salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Lis Endawati, CGP Rekognisi Angkatan 11 dari Kota Bekasi, Jawa Barat. Selamat sore Bu Wiwit. Selamat sore Bu Lis. Apa kabar nih sore ini? Alhamdulillah sehat Bu Lis. Sehat-sehat ya Bu Wiwit ya. Karena kita akan melaksanakan supervisi akademik. Iya Bu Lis. Bu Wiwit, untuk supervisi akademik ini sebenarnya tujuannya supaya bisa memberdayakan dan meningkatkan kompetensi Bu Wiwit dalam performa mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada Bu Wiwit. Ya. Untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan Bu Wiwit. Ya siap. Boleh ya? Boleh. Oke. Yang pertama Bu Wiwit, apa tujuan pembelajaran yang Bu Wiwit akan capai nanti di saat observasi di kelas? Ya. Untuk observasi besok saya akan membawakan materi perdagangan internasional Bu Lis. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian perdagangan internasional. Kemudian juga peserta didik mampu mengidentifikasi manfaat, faktor pendorong, faktor penghambat, dan teori perdagangan internasional. Serta diharapkan juga mereka mampu menganalisis dan menyajikan materi tadi ke dalam bentuk seperti PPT bersuara, kemudian infografis atau mind mapping, dan juga ada TikTok tulis TikTok materi pembelajaran perdagangan internasional. Baik, jadi tujuan pembelajarannya seputar ini ya, perdagangan internasional. Iya, lalu nanti siswa menyajikan kembali pemahaman mereka tentang perdagangan internasional. Iya, bagus Bu Wiwit. Berikutnya untuk area pengembangan yang akan diamati pada saat observasi ini, kira-kira aspek pembelajaran apa sih nanti yang akan saya amati pada saat observasi? Ya, untuk area pengembangan diri saya untuk besok saya menitik beratkan pada kompetensi saya di bidang pedagogi dan juga strategi pembelajaran, terutama pembelajaran berdiferensiasi dengan mengimplementasikan teknologi dalam pembelajaran. Baik, jadi Wiwit akan diamati tentang model pembelajaran berdiferensiasi dan juga bagaimana pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Baik, itu area yang akan pengembangan diri yang akan diamati. Lalu strategi yang akan Bu Wiwit gunakan untuk mencapai tercapainya pengembangan kompetensi tersebut bagaimana Bu Wiwit? Ya, ada beberapa strategi Bu Lis. Yang pertama, untuk menyiapkan kesiapan belajar mereka, saya sudah menyiapkan ice breaking di awal pembelajaran. Kemudian yang kedua juga saya menggunakan video pembelajaran yang saya ambil dari YouTube seputar perdagangan internasional untuk memancing respon mereka dalam pertanyaan pemantik. Kemudian juga yang ketiga, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu Lis yang nanti akan saya bagi kelompok berdasarkan minat, gaya belajar mereka dan juga kebutuhan belajar mereka. Dan yang terakhir, tentu saja saya akan menggunakan pendekatan TIPEC dalam pembelajaran ini terkait dengan implementasi teknologi dalam pembelajaran. Baik, jadi sudah persiapannya sangat matang ya Bu ya. Strategi yang akan Ibu siapkan mulai dari menyajikan video pembelajaran buat pemantik, juga saya dengar ada ice breaking, kemudian juga pembelajaran berdiferensiasi. Satu lagi saya dengar tentang TIPEC ya Bu. Nah, boleh diceritakan tentang TIPEC ini Bu? Jelasnya. Jadi nanti setelah mereka literasi atau mempelajari materi itu, diharapkan mereka bisa menyajikan tulis dalam bentuk, nah ini penggunaan IT di sini. Jadi mereka nanti akan menggunakan Canva for Education untuk membuat infografis dan NFT. Kemudian juga akan memanfaatkan TikTok tulis untuk materi atau membuat konten yang berhubungan dengan materi perdagangan internasional. Gitu Bu. Wah, luar biasa nih Bu persiapan strategi yang sudah Ibu siapkan ya untuk mencapai
pengembangan kompetensi ibu dari sisi model pembelajaran berdiferensiasi dan juga pemanfaatan teknologi ya. Baik, udah nggak sabar nih Bu, saya pengen lihat nih observasi di kelas ibu. Kira-kira kapan nih Bu kita bisa laksanakan di kelas? Iya, insya Allah besok Bulis hari Selasa di jam ketiga dan keempat Bulis. Selasa jam ketiga keempat. Iya. Di kelas mana Bu? 12.8 Bulis. 12.8. Baik. Berarti besok saya akan ke kelas ibu di 12.8 jam ke 3 dan 4. 4. Iya. Nanti saya akan amati nih Bu. Iya. Saya catat apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, terutama fokus ke pengembangan diri yang kita sepakati ya Bu ya. Iya. Model pembelajaran dan juga pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Iya. Baik Bu Wiwit, semoga lancar ya besok pembelajaran di kelas, sukses. Sampai ketemu besok di kelas 12.8. Iya. Terima kasih Bu Wiwit. Iya, sama-sama Bulis. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Kembali lagi Wiwit hadir di sini di pelajaran ekonomi. Seperti biasa, untuk mengendorkan urat-urat yang sudah kaku-kaku, kita ice cream. 왜내가 쏟아지는 미로처럼 내맘 넘어가는 중이야 별빛도 쏟아지고 형인가 봐 계속 나만 찾아 Kita akan masuk ke inti, yaitu materinya perdagangan internasional atau international trade. Ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kamu mampu untuk menganalisis tentang perdagangan internasional, manfaat, faktor pendorong, faktor penghambat, dan teori perdagangan internasional. Ya. Kemudian sebelum kita mulai, nanti akan pembagian kelompok. Sebelum kita mulai, kita saksikan dulu ada titik berikut ini. Setelah itu, Wiwit akan bertanya setelah kamu melihat apa yang kamu bisa simpulkan. Kita lihat sama-sama. Berdasarkan catatan BPS, nilai ekspor Indonesia selama triwulan pertama 2024 sebesar 62,2 miliar dolar Amerika, turun 7,25% dibandingkan triwulan pertama 2023 yang pada saat itu mencapai 67,06 miliar dolar Amerika. Sementara untuk nilai impor selama triwulan pertama tahun 2024 mencapai 54,9 miliar. Dan sekarang apa yang bisa kamu simpulkan? Dan ada beberapa istilah ekonomi di sini. Silakan yang mau menjawab. Dalam perdagangan internasional itu, kalau ekspor itu dari dalam negeri ke luar negeri, artinya kita ekspor barang-barang dari dalam ke luar negeri. Nah, kalau impor itu datang dari luar untuk ke Teman, infografis kelompoknya ya. Nah, itu jalanannya ada yang oh ini kayak ada ntar kita tambahin ya kalau tambah elemen-elemen jangan audit di PPT cuma bisa oh iya belum itu ya. Nah, kalau ada kegiatan tukar menukar barang atau jasa antara dua negara atau lebih, atau juga
Kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aulia Nadine sebagai moderator dari Manajemen Learning. International itu kegiatan bukan barang. Demikian pembelajaran materi perdagangan internasional hari ini. Rangkaian dari mulai kegiatan dari mulai ice breaking, ada pembukaan kegiatan ini presentasi sampai dengan quiz dan ditutup dengan refleksi. Sudah kita laksanakan dengan sangat-sangat baik. Selamat sore Bu Wiwit. Selamat sore Bu Riz. Waduh, kita baru selesai kemarin ya observasi ya. Iya Bu Riz. Pelaksanaan pembelajaran di kelas berjalan dengan lancar. Bu Wiwit nih, gimana rasanya ketika diobservasi di kelas nih? Ya, saya merasa senang Bu Riz, karena ternyata apa yang saya rencanakan itu sudah berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran saya. Gitu. Pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada hambatan apapun. Baik, jadi indikatornya pembelajaran berjalan dengan lancar ya, tanpa hambatan Iya, ya Bu Bu Wiwit Riz. ya. Iya, Bu Riz. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Baik Bu Wiwit, memang saya melihat ya, mencatat Bu Wiwit bisa membuat siswa terlibat aktif berdiskusi, lalu mereka dengan antusias membuat produk hasil pemahaman mereka tentang perdagangan internasional dalam berbagai versi aplikasi sesuai dengan yang mereka minati dan mereka butuhkan. Baik Bu Wiwit, kira-kira Bu Wiwit boleh ceritakan nggak selama observasi itu indikator apa sih yang menunjukkan bahwa pembelajaran di kelas itu tujuan pembelajarannya tercapai? Iya, yang pertama semua siswa alhamdulillah Bu Riz sudah aktif ya mengikuti pembelajaran dan juga mereka mampu mempresentasikan produk yang mereka buat seperti yang saya kemarin bilang, baik dalam bentuk PPT bersuara, infografis atau mind mapping ataupun TikTok materi pembelajaran internasional. Mereka semua sudah menjalankan dengan baik, bahkan di luar dari ekspektasi saya Bu Riz. Iya, berarti ini lebih dari harapan yang diharapkan. Betul Iya. sekali Bu Riz. Juga Bu Wiwit, saya lihat dari sisi penilaian yang saya catat ya, boleh Bu Wiwit ceritakan mereka asesmennya itu juga antusias mengikuti asesmen dengan menggunakan aplikasi. Ya, Boleh Bu Wiwit ceritakan? iya, karena salah satu di tujuan atau strategi pembelajaran saya memanfaatkan teknologi Bu Riz. Jadi di asesmen kemarin pada saat observasi saya menggunakan quizzes untuk asesmen, dan juga di akhirnya juga saya gunakan Padlet untuk refleksi apa yang mereka rasakan setelah mempelajari materi perdagangan internasional. Itu Bu Riz. Luar biasa ya, Bu Wiwit sudah pemanfaatan teknologinya di luar ini ya, ekspektasi, jadi sudah jauh atas harapan, betul ya Bu Wiwit? Iya Bu Riz, alhamdulillah Bu Riz. Padlet, quizzes semua digunakan. Baik Bu Wiwit. Nah, kira-kira ada nggak Bu tantangan ataupun hambatan yang Bu Wiwit jumpai pada saat pelaksanaan pembelajaran di kelas? Ya, lebih kepada tantangan sih Bu Riz. Tantangannya adalah kemarin itu waktunya ternyata melebihi apa yang seharusnya, karena ternyata semua anak termasuk saya pun menikmati pembelajaran, sehingga nggak terasa tahu-tahu waktu
tuh udah mau habis gitu loh Bulis. Itu sih lebih pada tantangannya bagaimana agar waktu itu sesuai dengan apa yang ada di RPP atau modul itu sih Bulis. Iya, saya melihat Bu, bagaimana anak-anak tuh asik belajar sampai mereka lupa waktu ya. Iya. Bel pun mereka jadi nggak dengar, Iya, sampai ngambil jam pelajaran. Iya, jam istirahat, betul. Iya, betul Bulis. Betul, baik Bu Wiwit. Itu tantangan yang dihadapi ya anak keasikan. Memang kalau belajar sambil main sambil belajar seperti ini Bu Wiwit, Iya. tidak berasa Tidak waktu berasa, ya. iya benar Bulis. Nah, Bu Wiwit punya nggak solusi untuk mengatasi tantangan ini? Bagaimana Bu Wiwit solusinya? Mau untuk manajemen waktu nih saya berpikir kayaknya ke depan saya akan memasang alarm sebagai pengingat waktu saat mereka mulai dan juga saat mereka selesai agar alokasi waktu tuh berjalan dengan seperti apa yang ada di RPP Bulis. Jadi nggak kayak kemarin saking asiknya jadinya istirahat pun diterabas gitu kan. Itu sih salah satu solusinya mungkin Bulis ke depan. Jadi Bu Wiwit akan memasang timer gitu ya. Iya. Kalau perlu ditayangkan ya, jadi Iya, anak bisa betul, melihat waktunya, betul, durasi betul. untuk masing-masing sesi. Sesinya, iya betul. Cukup gitu ya Bu. Baik, luar biasa sekali ya kemarin ya Bu Wiwit ya. Oke, Bu Wiwit, dari sisi dukungan nih, kira-kira dukungan apa sih yang Bu Wiwit butuhkan untuk pelaksanaan pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi maupun pemanfaatan teknologi di pembelajaran? Ya, dukungan yang saya butuhkan Bulis karena pemanfaatan teknologi ini juga membutuhkan aplikasi yang online gitu ya. Jadi yang sangat dibutuhkan memang koneksi internet yang kencang ya, dan juga mungkin tetapi yang pasti adalah butuh koneksi internet yang lancar. Iya, jadi memang butuh sarana prasarana khususnya jaringan internet yang kuat ya, yang mendukung pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Iya. Baiklah, mudah-mudahan jaringan internet di sekolah kita kedepannya lancar ya. Amin, amin. Semua bisa digunakan untuk seluruh siswa. Iya. Baik Bu Wiwit, nih selanjutnya nih sepertinya pertanyaan terakhir. Bu Wiwit nih, rencana tindak lanjutnya bagaimana? Karena saya lihat ini pembelajarannya sudah di atas ekspektasi. Selanjutnya Bu Wiwit punya rencana tindak lanjut seperti apa? Iya, kalau ke depan dalam pembelajaran mungkin saya akan tetap menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi ya Bulis, dan juga tetap memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Dan mungkin juga saya akan membagikan praktik baik pembelajaran, karena ini mungkin juga termasuk praktik baik pembelajaran ya Bulis, ke teman-teman saya mungkin di komunitas belajar. Bahkan kemarin juga saya juga sempat ada rencana untuk menguploadnya di bukti karya praktik baik itu sih Bulis. Di PMM. Di PMM, ya. Luar biasa Bu Wiwit. Ini sepertinya rekan-rekan guru kita juga menantikan nih pemanfaatan teknologi agar bisa juga dilaksanakan di pembelajaran rekan-rekan guru sejawat. Baik Bu Wiwit, kira-kira kapan nih Bu Wiwit bisa berbagi praktik baik khususnya di komunitas belajar sekolah dulu? Ya, mudah-mudahan segera Bulis. Segera ya. Karena kan minggu depan ini ada acara komunitas belajar ya, Bu Wiwit boleh berbagi praktik baik di sana. Terima kasih loh Bu Wiwit. Ya, sama-sama Bulis. Semoga sukses ke depannya. Sama-sama, Pembelajaran yang berpihak pada murid dapat menjadikan kualitas pembelajaran di SMA 3 lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Bu Wiwit atas Sama-sama waktunya. Bulis. Sama-sama Bulis. Oke, selamat sore. Selamat sore Bulis.